Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 3 yang berjudul The Science of Learning, Determining How Multimedia Learning Works atau ilmu belajar, bagaimana multimedia pembelajaran bekerja, dari bukunya Richard Meyer yang berjudul Multimedia Learning Second Edition. Outline chapter dari presentasi kali ini yaitu yang pertama ilmu belajar, yang kedua 3 asumsi teori kognitif pada multimedia pembelajaran, yang ketiga 5 langkah proses kognitif dalam multimedia pembelajaran, yang keempat contoh bagaimana 3 jenis materi yang disajikan diproses dalam teori kognitif multimedia pembelajaran, yang kelima 3 beban kognitif dalam menerima serta memahami informasi di multimedia pembelajaran, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama yaitu apa itu ilmu belajar, bagaimana orang belajar. Ilmu belajar berkaitan dengan penciptaan suatu teori belajar berdasarkan bukti ilmiah atau penelitian. Teori kognitif dari pembelajaran multimedia yang diuraikan pada bab ini adalah berbasis penelitian teori belajar yang ditujukan khusus untuk menjelaskan belajar dari kata-kata dan gambar. Lalu apa itu praktik berbasis teori? Jadi sebelum mempraktikkan atau mengembangkan multimedia pembelajaran, harus terlebih dahulu memahami teori dari prinsip-prinsip desain multimedia pembelajaran. Lalu, apa itu belajar? Belajar adalah perubahan pengetahuan yang disebabkan oleh pengalaman. Ada 3 asumsi teori kognitif pada multimedia pembelajaran. Yang pertama itu ada dual channel atau asumsi saluran ganda, bahwa manusia memiliki informasi yang terpisah, yaitu melalui prosesan yang mewakili materi visual dan materi auditorial. Dan yang kedua, limited capacity. Jadi manusia itu terbatas dalam menerima jumlah informasi dalam setiap saluran sekaligus. Lalu yang ketiga itu ada active processing. Manusia secara aktif terlibat dalam pemrosesan kognitif. Bentuk-bentuknya seperti memperhatikan, mengatur informasi yang masuk, dan mengintegrasikan informasi yang masuk dengan informasi yang lain. Ada 5 langkah proses kognitif dalam multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu selecting word. Maksudnya di sini yaitu kita memilih kata-kata yang relevan dari multimedia. Lalu ada selecting image, yaitu memilih gambar-gambar yang relevan dengan apa yang ada di dalam multimedia pembelajaran. Lalu yang ketiga, organizing word, yaitu mengorganisasi atau mengatur kata-kata yang akan dibentuk dalam struktur kognitif kita. Lalu ada organizing image, sama, yaitu mengatur atau mengolah gambar-gambar agar sinkron dengan struktur kognitif kita. Nah, yang kelima ini integrating, maksudnya yaitu pengintegrasian atau penyatuan struktur kognitif kita dengan pengetahuan awal kita. Contoh bagaimana 3 jenis materi yang disajikan diproses dalam teori kognitif pembelajaran, yaitu ada 3, processing of pictures, processing of spoken words, yang ketiga processing of printed words. Yang pertama ini bagannya. Contohnya di sini multimedia presentasan menyajikan pictures atau gambar. Nah, lalu ditangkap oleh mata, lalu ada proses selecting image sebelum masuk ke image-nya. Nah, setelah sudah masuk ke image, ada proses kognitif yang sudah bekerja. Nah, baru diorganisasikan lalu membentuk namanya pictorial model. Nah, setelah itu dalam pictorial model ini diintegrasikan dengan pengetahuan awal siswa. Lalu ada processing of spoken words, yaitu multimedia presentasi yang menyajikan kata. Nah, di sini penyajian kata ini ditangkap oleh indera pendengaran kita, lalu diseleksi kata-kata tersebut masuk ke dalam sound. Sound ini maksudnya narasi, ya, narasi lisan istilahnya. Nah, lalu diorganisasikan agar sesuai dengan struktur kognitif kita. Nah, baru diintegrasikan dengan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga ada processing of printed words. Nah, di sini multimedia presentasinya itu berupa kata-kata, namun untuk penangkapannya itu oleh mata. Jadi mata menangkap kata-kata dari multimedia pembelajaran, lalu diseleksi di image. Nah, lalu masuk ke sound, itu di sound dinarasikan
lalu diorganising dengan struktur kognitif kita menjadi verbal model. Nah, baru diintegrasikan dengan pengetahuan awal siswa. Ada 3 beban kognitif dalam menerima serta memahami informasi di multimedia pembelajaran. Yang pertama itu ada essential processing, yaitu pemrosesan kognitif dasar yang relevan dengan tujuan pembelajaran meliputi selecting dan organizing. Nah, di dalam ini essential processing ini maksudnya materi-materi yang selain relevan juga materi yang esensial atau penting. Nah, ini lalu yang kedua ada generative processing. Generative processing ini lebih mendalam lagi dari essential processing. Jadi ada proses organizing dan integrating. Jadi integrating itu di penyatuan dengan pengetahuan awal kita, seperti itu. Lalu ada extraneous processing, yaitu pemrosesan kognitif yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dalam multimedia pembelajaran itu yang tidak relevan itu sebaiknya dihilangkan. Jadi beban kognitif siswa tidak berlebihan, seperti itu. Jadi ada 3 beban. Yang pertama essential processing, yaitu siswa menangkap sesuatu yang penting, dan yang ketiga ada generative processing. Ini siswa lebih mendalam lagi dengan menyatukan pengetahuan awal siswa dengan struktur kognitif yang baru saja didapat. Lalu ada extraneous processing, yaitu sebaiknya materi-materi yang tidak relevan itu dengan tujuan pembelajaran itu dihilangkan saja. Nah, untuk kesimpulannya, ada 3 asumsi teori kognitif pada multimedia pembelajaran, yaitu meliputi saluran ganda, kapasitas terbatas, dan pemrosesan pembelajaran aktif. Ada 5 langkah proses kognitif dalam multimedia pembelajaran, yaitu memilih kata, memilih gambar, mengatur kata, mengorganisasikan gambar, dan mengintegrasikan. Dengan contoh caranya seperti tadi, yaitu caranya gambar, kata-kata lisan, dan kata-kata tercetak yang diproses sesuai dengan struktur kognitif dalam multimedia pembelajaran. Lalu desainer instruksional perlu mengurangi prosesan yang tidak relevan, lalu mengelola pengolahan yang informasi yang penting, dan mendorong pengolahan generatif agar kemampuan kognitif strategik tidak begitu terbebani, seperti itu. Mungkin itu aja presentasi online ini. Tidak ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.